Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, amin. Tidak bosan-bosan pula, Miss Nimas mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M dan disertai dengan makan makanan yang bergizi serta berolahraga teratur untuk memperkuat imun kita dan memutus rantai penularan COVID-19. Anak-anak yang soleh dan solihah, dalam video ini kita akan mempelajari tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Simaklah penjelasan berikut ini dengan baik dan catatlah hal-hal penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet itu disebut dengan ferromagnetik. Contohnya adalah besi, baja, dan nikel. Kemudian benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi lemah disebut dengan benda paramagnetik. Contohnya benda yang terbuat dari aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Magnet memiliki gaya tarik. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua. Yang pertama magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya adalah bebatuan yang dapat menarik besi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Nah, anak-anak bisa melihat gambar bentuk-bentuk magnet. Magnet batang, seperti itu ya gambarnya. Kemudian ada magnet jarum, ini yang biasa kita jumpai di kompas. Lalu ada magnet silinder, ada magnet ladam, dan magnet U. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Anak-anak, gaya yang menarik benda untuk menuju ke bawah itu disebut gaya gravitasi. Sedangkan gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan dari bumi. Contoh dari gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Kemudian ada sebuah gambar percobaan tentang gaya gravitasi bumi. Yang sebelah kiri adalah satu lembar kertas. Dan yang sebelah kanan adalah satu lembar kertas yang sudah dibentuk menggumpal. Kira-kira kalau dijatuhkan, lebih dulu mana antara kertas yang dibentuk gumpalan atau tidak? Nah, jawabannya adalah gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibanding dengan kertas yang lembaran. Kenapa demikian? Karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil dibandingkan dengan gesekan pada kertas lembaran dengan udara. Kemudian kita akan membahas tentang gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Perhatikan pada gambar, ada seorang anak laki-laki mendorong sebuah lemari. Nah, anak laki-laki ini mendorong
itu yang disebut dengan gaya dorong. Kemudian lemari yang bergesekan dengan lantai, itulah yang disebut dengan gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin kecil. Dan makin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang ditimbulkan semakin besar. Gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, tapi juga ada yang merugikan. Berikut adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset juga. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dan motifnya beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi di antara ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan itu akan membuat mesin menjadi cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diberi pelumas. Yang kedua, giroda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Nah, perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan jadi mudah tergelincir jika jalanan basah. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan solihah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang telah Miss Nima sampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan ceria belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.